Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Sekarang kita telah sampai di lab 38 mengenai standar access list block access telnet. Jadi di lab 38 ini materinya masih tentang access list dan kita masih menggunakan access list-nya itu jenis standar access list. Dan untuk lab 38 ini kita akan mencoba untuk melakukan block access telnet. Jadi access list-nya itu dapat didasarkan pada port, tetapi tidak harus spesifik untuk host tujuan dari paketnya. Nah, untuk lab 38 ini topologinya hampir sama dengan lab sebelumnya. Namun di sini kita hanya menggunakan 2 buah PC saja. Jadi, untuk PC 3-nya dapat kita hapus. Untuk lab 38 sendiri, simulasinya adalah PC 1 tidak dapat melakukan akses telnet untuk meremote router. Sedangkan PC 2 dapat melakukan akses telnet untuk meremote router. Nah, di sini pertama kita akan mereload routernya terlebih dahulu dari konfigurasi yang telah kita buat di lab sebelumnya. Setelah itu, kita akan merestore atau mengcopy hasil konfigurasi IP address yang telah kita simpan di lab sebelumnya. Ini adalah file name dari konfigurasi IP address yang telah kita simpan di lab sebelumnya. Kemudian kita masukkan file name-nya yaitu ipconfig. Setelah itu kita harus mengaktifkan interface router yang kita gunakan. Kita masuk dulu ke global configuration mode. Setelah itu kita masuk ke interface zip0/0. Kita ketikkan no.sh. Kemudian kita masuk juga ke interface gig0/1. Kita ketikkan no shutdown juga untuk mengaktifkan interface-nya. Setelah itu, kita akan mengaktifkan telnet untuk meremote routernya. Kita akan membuat username-nya, contoh tkj, kemudian password-nya, contoh 123. Setelah itu, kita ketikkan line VTY. Line VTY itu jadi untuk jalur supaya routernya itu bisa meremote. Jadi line VTY itu merupakan jalur supaya PC-nya itu mendapatkan koneksi untuk meremote routernya. Karena di sini kita menggunakan 2 buah PC, kita menggunakan line VTY 01. Setelah itu kita ketikkan login lokal, lalu kita ketikkan exit. Kemudian kita akan mencoba untuk meremote routernya melalui PC. Di sini kita akan ke PC 1, lalu kita ketikkan telnet, IP address-nya, IP dari router 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan username-nya dan juga password-nya. Setelah itu kita juga akan mencoba untuk
melakukan akses telnet dari PC 2. Telnet 192.168.1.1. Kemudian kita ketikkan username-nya dan kita ketikkan password-nya. Nah, berarti di sini PC 1 dan PC 2 dapat melakukan akses telnet untuk meremote router 1. Dan di sini kita akan melakukan simulasinya. Jadi nanti PC 1 tidak dapat melakukan akses telnet untuk meremote router. Sedangkan PC 2 dapat melakukan akses telnet untuk meremote router. Di sini kita akan mengaktifkan akses list-nya. Kita ketikkan akses list, lalu di sini kita menggunakan akses list-nya itu penerapannya menggunakan number. Jadi kita pilih karena dia menggunakan standar, numbernya 1 sampai 99. Contoh di sini saya milih 24. Kemudian kita ketikkan Denny dan kita ketikkan IP address-nya. Di sini karena yang tidak diperbolehkan adalah PC 1, jadi IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian kita buat lagi rule berikutnya, yaitu memperbolehkan semuanya untuk mengakses telnet kecuali dari IP yang tidak diperbolehkan. Jadi kita menggunakan permit any. Kita ketikkan akses list, lalu numbernya 24, permit any. Setelah itu kita masuk ke line VTY-nya. Line VTY, kita menggunakan line VTY-nya adalah line VTY 01. Kemudian kita ketikkan akses class. Akses kelasnya itu 24 numbernya, dan di sini karena dia paketnya itu berhubungan dengan router, yaitu mengakses telnet supaya PC-nya dapat meremote router. Jadi di sini kita menggunakan inbound. Setelah itu kita exit dan kita lihat akses list-nya. Nah, di sini dia yang di Denny itu host 192.168.1.2 dan selain itu diperbolehkan. Jadi di sini permit any. Lalu dia akses list-nya menggunakan standar dan di sini dia menggunakan number. Jadi 24. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan telnet. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan telnet dari PC 1. Telnet (192.168.1.1). Dan ternyata di sini PC 1 tidak bisa melakukan akses telnet supaya bisa meremote router. Dan kemudian kita akan mencoba ke PC 2-nya. Nah, ternyata PC 2-nya masih dapat melaksanakan atau melakukan akses telnet supaya bisa melakukan remote untuk router R1. Jadi di sini simulasinya telah berhasil. Itu berarti penjelasan dan tutorial mengenai lab 38 telah selesai. Jadi lab 38 telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.